Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ketika di saat ini kita diperkenankan, diperjumpakan kembali oleh Tuhan lewat tayangan channel YouTube Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13, dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa mulai tanggal 13 sampai 19 Agustus 2023. Dan saat ini mari bersama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah, Bapa Tuhan kami yang teramat baik dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan di dalamnya juga akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Mari Bapa di sorga, dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau ambil alih, Engkau Tuhan yang berkarya sepenuhnya, sehingga benar-benar pembacaan Alkitab, bahkan di dalamnya menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, itu dapat dilaksanakan dengan segala baik, berkat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Diberkati kami semua Tuhan, dengan hikmat yang daripadamu. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari bersama kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Semboyan nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi, tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat, tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa
tanggal 13 sampai 19 Agustus 2023 dengan tema bulanan peran gereja menumbuhkan, memupuk, dan memelihara paham kebangsaan. Tema mingguan, tiup nafiri, tanda semboyan menghadapi ancaman. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gereja dipanggil dan diutus oleh Yesus Kristus untuk melaksanakan misinya di dunia. Oleh karena itu gereja adalah instrumen dan agen misi yang bertugas untuk bear witness, bersaksi, fellowship, bersekutu, dan minister, melayani. Bersaksi yakni memberitakan Injil atau kabar baik kepada segala makhluk tentang karya dan kasih Tuhan Allah bagi dunia. Menjadi saksi harus rela berkorban dan menanggung derita sebagaimana diteladankan oleh bapa-bapa gereja di abad-abad pertama yang menjadi martir akibat menjadi saksinya. Namun, itu pertanda bahwa gereja juga turut mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Gereja, baik sebagai institusi maupun individu, adalah duta Yesus Kristus menjadi saksi tentang kehendak Tuhan Allah kepada umatnya dan kepada dunia agar terpelihara kehidupan adil, makmur, dan sejahtera. Tugas duta Yesus Kristus ini ialah menjadi saksinya, juga bertugas memberi tanda dan simbol ketika umat menghadapi ancaman. Berdasarkan latar belakang inilah, maka tema yang dipilih ialah tiup nafiri, tanda semboyan menghadapi ancaman. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kitab Bilangan merupakan salah satu kitab Musa atau yang lebih dikenal dengan kitab Torah dalam bahasa Taurat. Kata Torah berasal dari kata kerja Ibrani yara yang artinya memberi pengajaran, mengajarkan, menunjukkan. Jadi kata Torah memiliki makna ajaran atau instruksi dari Tuhan Allah. Kitab Bilangan adalah sambungan sejarah yang dicatat dalam kitab Keluaran. Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10 merupakan instruksi atau perintah terakhir yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai untuk membuat 2 nafiri dari perak. Bukan perak tuangan, melainkan perak tempaan. Nafiri adalah sebuah alat tiup sebangsa dengan trompet panjang dan dahulu digunakan sebagai media komunikasi. Fungsi nafiri ditiup adalah untuk memanggil umat Israel kapan mereka harus berkumpul, dan kapan waktu untuk menyuruh laskar-laskar berangkat dari lokasi mereka berkemah saat itu. Nafiri sangat bermanfaat karena di masa itu tidak ada suara manusia yang bisa menjangkau untuk memberikan komando atau perintah. Ada perbedaan bunyi yang membuat umat memahami makna tiupan nafiri saat itu. Orang yang harus meniup nafiri sudah ditentukan sendiri oleh Tuhan Allah, yakni anak-anak Imam Harun. Tiup nafiri memberi tanda semboyan, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Itu terdapat dalam ayat 9. Saat akan berperang untuk menghidupkan dan menyemangati tentara-tentara Israel, Tuhan Allah akan memperhatikan bunyi nafiri dan kemudian melibatkan dirinya untuk berperang bagi mereka. Tuhan Allah
memakai nafiri sebagai alat untuk menolong dan mengendalikan perjalanan umat Israel, baik dalam perjalanan di padang gurun, dalam peperangan maupun dalam kehidupan beribadah. Saudara-saudara, bahwa ketika nafiri ditiup hendak menunjukkan betapa dengan penuh sukacita dan kegembiraan mereka melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Allah, juga untuk menyemangati mereka yang mengikuti ibadah supaya terus bersorak-sorak kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Maka pada saat-saat itulah Tuhan Allah mengingat ibadah mereka. Ia selalu menyertai mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan dengan memberi tanda kehadirannya. Umat Israel tidak berjalan menurut keinginan dan kekuatan sendiri, melainkan menurut kehendak dan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiup nafiri, tanda semboyan juga secara simbolis, mewakili panggilan kepada umat untuk bersatu dan bertindak dalam keadaan yang memerlukan kekuatan dan perlindungan Tuhan Allah. Dalam konteks modern, semboyan dengan nafiri mungkin tidak lagi menjadi praktek yang umum, tetapi prinsip di baliknya tetap relevan, yaitu memanggil dan menyatukan umat dalam situasi-situasi penting atau darurat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada hakikatnya yang diinginkan oleh Tuhan Allah dengan meniup nafiri, tanda semboyan ialah agar umat Israel benar-benar menyerahkan kehidupan selanjutnya dalam tuntunan Tuhan Allah. Dengan demikian, maka nafiri adalah alat atau sarana untuk mengajar bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu supaya rencana agungnya dapat terlaksana. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Allah memanggil dan mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel dari tanah Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, maka ia memberikan petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan, dan ketetapan-ketetapan untuk ditaati. Tuhan Allah menghendaki umat Israel melakukan semua itu dengan setia agar supaya hidup mereka teratur dan berkenan kepadanya. Tuhan Allah begitu mengasihi Israel. Itulah sebabnya ia selalu hadir dan menyertai mereka dengan memberikan tanda-tanda. Misalnya, tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tuhan Allah begitu mengasihi Israel. Itulah sebabnya ia selalu hadir dan menyertai mereka dengan memberikan tanda-tanda. Misalnya, tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Ketika mereka menghadapi ancaman musuh sehingga harus berperang, maka Tuhan Allah turut melibatkan dirinya berperang bersama mereka agar mereka memperoleh kemenangan dan selamat. Tuhan Allah juga memberitahukan kepada mereka tentang apa saja fasilitas yang harus dibuat, antara lain kemah suci sebagai tempat ibadah, tabut perjanjian sebagai tempat untuk meletakkan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan Allah, nafiri yang ketika ditiup pertanda memanggil umat Israel, tanda semboyan memanggil Tuhan Allah bahwa mereka sedang berperang dan dalam ancaman dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di zaman revolusi industri 4.0 menuju 5.0 sekarang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita
karena pekerjaan-pekerjaan manusia akan digantikan atau dikendalikan oleh teknologi. Suatu peradaban baru yang butuh sinergitas antara manusia dan teknologi agar bisa bersandi. Keadaan ini akan berdampak pada kondisi manusia yang belum bisa beradaptasi dengan hal tersebut, sehingga menimbulkan banyak ancaman. Ancaman-ancaman tersebut akan dihadapi bahkan sudah mulai ada di sekitar kita sekarang ini, seperti kemiskinan, radikalisme, individualisme, kapitalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Hal ini perlu menjadi perhatian agar gereja mampu untuk berperang melawan ancaman-ancaman tersebut atau beradaptasi tanpa kehilangan jati diri dengan cara terus memperlengkapi diri, menyusun strategi dan program menjawab kebutuhan. Demikianlah penjabaran trilogi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa saat ini boleh selesai. Biarlah kiranya ini akan menjadi bagian bagi kita semua selaku umat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita pun senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya. Oleh dan karena itu, mari bersama kita tunduk kepala dan mari berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena di saat ini dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, itu boleh terlaksana dengan segala baik. Maka biar kiranya dalam kehidupan kami selanjutnya, tuntunan firman-Mu akan senantiasa membekali kehidupan kami, firman-Mu yang adalah terang bagi jalan kami, yang akan memberkati kami semua, Tuhan yang memampukan dan menguatkan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Ini kami yang mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.